Baiklah, saudara-saudaraku, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Allah kami yang terus memanggil kami dengan panggilan surgawi-Mu untuk bersama-sama setiap hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami selalu rindu mengucap syukur senantiasa ya Tuhan, karena darah Kristus telah tercurah yang penuh kuasa, mengampuni segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya, membebaskan kami dari ketakutan dan kekhawatiran kami, dan kami menyatakan segala kebaikan Tuhan dengan kemerdekaan yang telah Tuhan jadikan bagi kami semua orang-orang kudus-Mu. Kami dengan leluasa menyatakan berita kabar baik akan salib Kristus kepada semua orang, menjadi jalan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya. Kami bersyukur ya Bapa atas firman-Mu yang selalu menguatkan, meneguhkan hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita akan teruskan lagi saudaraku apa yang sudah kita bicarakan, kita diskusikan kemarin. Kita sudah lihat bagaimana hasil dari pekerjaan Kristus, ya, pernyataan dari kerendahan hati Allah yang dinyatakan melalui kerelaan Yesus Kristus untuk menanggung segala penderitaan, tekanan, dan bahkan kematian yang harus ditanggungnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita sudah lihat ya salah satu jemaat yang sangat membanggakan di dalam Tuhan. Paulus katakan bahkan jemaat itu adalah jemaat Filipi sebagai mahkotanya, ya, kebanggaannya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena jemaat Filipi, jemaat kudusnya Tuhan, jemaat tubuh Kristus itu, mereka dengan penuh kerendahan hati, mereka selalu mendukung pelayanan pemberitaan kabar baik Injil kasih karunia Allah, terutama mendukung pelayanan Rasul Paulus. Dimanapun Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, ya, selalu ada penghiburan baginya dari jemaat Filipi, karena jemaat Filipi selalu menyertai Rasul Paulus, selalu mendukungnya, ya, bukan hanya secara moral dia didukung, tapi secara material juga. Bisa kita baca di kitab Filipi pasal 4, di mana Paulus mengatakan bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang selalu punya perhatian kepadanya, baik dia ketika di penjara, ya, karena tentunya di penjara itu satu keadaan yang sangat menyedihkan, ya, karena keterbatasan yang sangat luar biasa dialami oleh Rasul Paulus. Dia tidak akan bisa bertemu dengan banyak orang, ya, tidak akan leluasa dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia diintimidasi, ya, oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi disitulah kehadiran daripada, ya, orang-orang kudusnya Tuhan, membesarkan hati Rasul Paulus, ya, dan dia terus berkarya, ya, sehingga dia terus berkarya untuk menyatakan bagaimana kerendahan hati Kristus adalah merupakan kunci bagi masuknya pelayanan di dalam kasih karunia ini. Oleh karena kesabaran, panjang sabar daripada Tuhan Yesus,
ya direfleksikan terus oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita lihat bahwa Paulus adalah teladan bagi kita, ya sebagai contoh bagi kita bagaimana caranya hidup berdasarkan kasih karunia Allah saat ini, dan bagaimana menjaga kemurnian daripada pemberitaan Injil kasih karunia Allah, dan bagaimana menjaga integritas daripada pribadinya sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, dan bersesuaian atau selaras dengan berita kebenaran salib Kristus yang dipercayakan kepadanya, ya. Dan untuk itu Rasul Paulus siap menanggung segala perkara, dan bahkan dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Dia rela berkorban untuk itu, asalkan saja dia bisa sampai pada akhirnya, ya, memperlihatkan dan membuktikan bahwa kasih karunia Allah itu sungguhlah murni dan tidak ada pemalsuan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah maka kita akan lihat lagi berbagai penegasan daripada firman Allah, firman kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, kita buka Alkitab kita, ya Saudaraku. Ya, saya berharap Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya, ya, di tempat di masing-masing kita berada, ya. Kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasalnya yang keempat, ya. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4, Saudaraku, kita akan lihat bersama-sama, ya. Penting saudara langsung melihat sendiri Alkitabnya, ya. Firman yang tertulis itu perlu kita langsung berinteraksi secara pribadi, dan karena firman itu adalah kehidupan, maka roh dan jiwa kita, ya, berhadapan dengan kebenaran yang tertulis dan menjadi kekuatan bagi kerohanian kita. Kita lihat di ayatnya yang pertama, ya. Judul perikopnya dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, di situ dikatakan harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Amin. Jadi saudara bisa lihat di situ apa hubungannya kemurahan hati Allah di dalam kasih karunia yang dinyatakan oleh salib Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Apa hasilnya, apa tandanya, dan apa konsekuensi logis daripada, ya, kemurahan hati Allah, kasih karunia Allah yang kita orang percaya terima, Bapak Ibu Saudaraku. Paulus katakan di situ kami tidak tawar hati, ya, kami tidak ragu-ragu. Amin. Karena ini adalah merupakan, ya, berita kebenaran firman Allah yang mengandung kepastian yang kokoh. Amin. Ya, ini adalah kabar baik yang disertai oleh Roh Kudus. Amin. Yang telah dimeteraikan di dalam hati setiap orang yang percaya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi karena itu kenapa ragu-ragu? Amin. Saudara, kenapa harus takut? Ya, kenapa harus bimbang? Ya, Saudaraku, ini yang menjadi satu kesadaran yang terus-menerus mengikat hati dari Rasul Paulus, ya, dan kita juga semua, sehingga akan memperbaharui sikap dan perilaku tanggapan daripada setiap orang yang percaya kepada pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua, ya. Jadi ada konsekuensi logis daripada kemurahan hati Allah, ya, adalah bagi setiap orang yang percaya bukan hanya menerima keselamatan hidup yang kekal, tetapi
hati dan pikirannya juga, manusia batiniahnya juga diperbaharui dengan satu sifat keberanian untuk menyatakan apa yang benar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ragu-ragu, ya, dengan tegas begitu ya, menyampaikan kebenaran itu, kebenaran Injil, kemurnian Injil kasih karunia Allah itu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 2 dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saudaraku, tidak ada sembunyi-sembunyi. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, terus membuka dirinya melalui pemberitaan yang dia sampaikan. Ya, tidak ada udang di balik batu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada maksud-maksud yang palsu. Ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah kebenaran yang sesungguhnya. Karena itu dia tidak takut sedikit pun, Bapak Ibu Saudara. Ini memang kenyataan yang Allah buat sebagai cara Allah memberkati semua orang di muka bumi ini, ya, melalui salib Kristus, melalui kebenaran, ya, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah cara Allah saat ini untuk memberkati semua orang, bagi semua orang yang percaya, dan harus konsisten, tetap teguh, ya, dengan, ya, kebenaran, dengan keyakinan tersebut adalah merupakan firman Allah yang tidak akan tergoyahkan, dan itu adalah suluh, itu adalah terang, itu adalah merupakan cara Tuhan membuat berkehidupan bagi manusia, saudaraku, ya. Dan sehingga saudaraku, Rasul Paulus mengatakan tidak ada kami sembunyi-sembunyi di dalam perbuatan yang kami lakukan. Karena apa? Karena semuanya itu dimotivasi oleh karena keyakinan akan, ya, kebenaran terang salib Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan ini kenapa Paulus mengatakan itu kepada jemaat Korintus dan tidak mengatakan hal yang seperti itu kepada jemaat Filipi, hal yang berbeda. Penegasan Rasul Paulus kepada jemaat penerima firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudaraku. Karena, ya, jemaat Korintus ini, saudaraku, tidak bisa membedakan siapa yang memberitakan kemurnian firman, kemurnian Injil, kemurnian kehendak Allah. Ya, mereka menampung semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Siapa saja mereka dengarkan. Dan ya, kalau ada guru-guru palsu juga yang datang kepada mereka dan mengatakan bahwa mereka harus hidup menuruti hukum Taurat, dan bahwa mereka juga harus mempercayai ada rasul yang lain sama seperti Rasul Paulus, ya, diutus untuk memberitakan firman kepada mereka. Mereka juga iakan, nggak tahu membedakan mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah, ya, Paulus katakan bahwa jemaat Korintus ini meskipun sudah lama selamat, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Paulus katakan, kamu itu masih seperti kanak-kanak, kamu tidak dewasa di dalam pemikiranmu, dan itu sebabnya kamu banyak konflik terjadi di antara kamu sesama saudara seimanmu pun kalian merasa sombong satu dengan yang lain, dan itu bukan hasil daripada kerendahan hati Kristus, itu adalah hasil daripada kesombongan manusia. Dan itu adalah, kalau Paulus katakan kepada jemaat Galatia, itu adalah suatu kebodohan, ya, kebodohan rohani yang tidak pantas dipertahankan. Sangat disayangkan sekali kalau orang-orang percaya sudah lama selamat, Bapak Ibu Saudaraku, tapi mereka masih terus bergumul, masih bergelut dengan kesombongan pribadi dan menyembunyikan perbuatan yang merupakan motivasi agenda-agenda tersembunyi.
ya untuk menguntungkan bagi dirinya sendiri. Rasul Paulus tidak melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Itu nggak cocok dengan berita Injil, yang kemurnian Injil yang dia sampaikan tidak cocok. Ya, integritas daripada Rasul Paulus selalu dipertahankan supaya selaras bersesuaian dengan panggilannya sebagai pemberita Injil kasih karunia Allah. Dan jemaat Filipi adalah jemaat yang selaras dan jemaat yang mempunyai pengertian yang sejalan, ya, searah dengan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Maka Rasul Paulus mengatakan jemaat Filipi itu adalah ya jemaat sebagai mahkotanya. Dan Paulus banyak berbicara tentang sukacita terus kepada jemaat Filipi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan Paulus di sini mengatakan kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan di sini kita lihat, saudaraku, bukan hanya pada zaman sekarang ini, mulai dari zaman Rasul Paulus pun, saudaraku, sudah banyak orang yang memanfaatkan berbisnis, ya, bisnis rohani, Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja, ya, saudaraku. Ya, motif-motifnya adalah bagaimana mencari keuntungan dari jemaat yang dilayaninya, dari orang-orang yang dilayani, ya, dengan segala macam peraturan-peraturan yang dibuat, Bapak Ibu Saudaraku. Dan apalagi di sini, saudaraku, secara doktrinal kita lihat, saudaraku, ya, katakan seperti jemaat Galatia yang kembali kepada hukum Taurat, ya, di dalam hal bagaimana kita lihat hukum Taurat bagi bangsa Israel, mereka mempunyai aturan yang sangat ketat, misalnya seperti memberikan persepuluhan, ya, itu adalah peraturan hukum Taurat, ya, yang di bawah ancaman bahwa siapa yang tidak memberikan persepuluhan akan kena kutuk. Ya, kita lihat di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, ya, pengkhotbah selalu mengancam dan selalu menyampaikan hal itu kepada umat yang dilayaninya, ya, dan itu adalah merupakan satu cara untuk bisa meraup berbagai keuntungan pribadi bagi orang-orang yang berpikir bahwa mereka masih hidup di bawah tuntutan hukum Taurat seperti kepada bangsa Israel. Nah, sementara kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus juga, saudaraku, sama sekali tidak kalah, ya, di dalam hal bagaimana dia berbuat baik, saudara-saudaraku, ya. Bahkan dia di luar daripada, dia katakan apa, aku lebih daripada semua rasul-rasul yang lain dalam hal bagaimana memperhatikan daripada kepentingan jemaat. Bahkan, saudaraku, ya, ketika Rasul Paulus itu memperhatikan jemaat kerajaan orang Israel yang ada di Yerusalem, karena mereka jatuh miskin, ya, karena penganiayaan yang terjadi di sana, ya, saudaraku, jemaat kerajaan, jemaat mesianik, ya, orang-orang percaya dari bangsa Israel, ketika Rasul Paulus mendengar mereka menjadi orang-orang yang teraniaya dan sangat membutuhkan kebutuhan mereka yang paling mendasar, ya, karena mereka sudah jatuh miskin sebab mereka sudah menjual harta benda mereka, ya, karena mereka berpikir, ya, pada saat itu Yesus akan mendirikan kerajaan sorga di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kita lihat, ya, empati daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, sangat luar biasa. Dia mengumpulkan dari jemaat-jemaat kudus dari bangsa lain, dari jemaat tubuh Kristus dari bangsa-bangsa lain. Dia berkeliling mengumpulkan dari jemaat Tesalonika, dari jemaat Korintus, dan jemaat-jemaat kudus yang lain. Dia mengambil bagian dan mengumpulkan, ya, sebagai diakonia, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Rasul Paulus membawa dan mengantarkan itu ke Yerusalem. Tapi Paulus katakan, bukan dengan kata-kata persepuluhan. Paulus menagih
ya kepada jemaat, tetapi Paulus katakan apa? Hendaklah tiap-tiap orang memberikan ya menurut kerelaan hatinya. Karena Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita dan bukan karena paksaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau persepuluhan itu tidak bisa, itu adalah ya suatu sistem yang memaksa. Karena itu adalah peraturan daripada hukum Taurat. Ya, tidak bisa tidak Bapak Ibu Saudara, karena ada konsekuensinya. Di Maliaki pasal 3 itu kita lihat Paulus katakan ya bahwa maksud saya di kitab Maliaki dikatakan bahwa terkutuklah ya orang yang tidak memberikan persepuluhan sebagaimana dikatakan oleh hukum Taurat. Tapi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat mengatakan bahwa pemberian itu adalah pemberian yang sifatnya datang dari kerelaan hati. Karena itulah kerendahan hati daripada orang-orang percaya yang dipenuhi oleh kuasa darah Yesus Kristus, memperbaharui pikiran dan hati setiap orang percaya, sehingga sungguh-sungguh mendukung pelayanan datang dari kerelaan hati masing-masing. Dan itu yang sangat dihargai oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja ya kalau kita lihat pada saat itu akan ada tarik-menarik, akan ada perdebatan, ya akan ada orang yang mempersoalkan ya cara Paulus melayani bangsa-bangsa lain yang berbeda dari orang Israel yang diatur oleh hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan Paulus mengatakan kami tidak akan menyembunyikan sesuatu apapun. Kami, dia katakan tadi, sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Rasul Paulus itu, saudaraku, tidak mengatur-atur rancangan menurut pikirannya sendiri, dan dia takut kepada manusia dinilai seorang hamba Tuhan yang tidak sama hebatnya seperti hamba Tuhan yang lain. Dia tidak memikirkan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tidak mencoba untuk memoles-moles perkataannya dan juga pengajarannya demi menyenangkan hati manusia, ya, untuk supaya manusia bisa mensupport dia, mendukung dia, ya, memberikan kepadanya berbagai macam hal yang menguntungkan dirinya, ya, menumpuk bagi dirinya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Paulus sudah, Bapak Ibu Saudaraku, meninggalkan itu. Itu adalah pola-pola dari hidup yang lama, di mana dia sebelum selamat, dia adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa dipuja-puji, dan dia adalah pemimpin daripada agama Yahudi yang sangat dielu-elukan, yang mendapat pujian dari manusia, dan dia adalah orang yang mencari kehormatan bagi dirinya sendiri, dan itu sudah dilalui dan sudah ditinggalkan, dan itu adalah merupakan cerita dari masa kehidupan yang lama yang tidak bersangkut paut dengan kasih karunia Allah yang dialami saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana ya kemurnian diri kita sebagai orang kudusnya Tuhan bisa dinyatakan kepada orang lain, Bapak Ibu Saudaraku, adalah karena keyakinan kita terhadap berita salib Kristus. Karena hati kita, motivasi kita, saudaraku, selalu terikat dan terpikat dengan ya berita salib Kristus, kebenaran Allah. Itulah yang dapat memurnikan motivasi-motivasi kita, karena di sana ada kuasa yang memperbaharui kehidupan kita, memperbaharui hati dan pikiran kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus yang Maha Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan dikatakan, Paulus katakan lagi, kaitkan dengan segala motivasi, ya, segala keberanian, segala keterbukaan, segala ketulusan hatinya, segala kesungguhannya, motivasi-motivasi yang dibangunnya,
Bapak Ibu Saudaraku, dikaitkan dengan ayat 3 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah, ya, zaman ini, ya, oleh setan di zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Rasul Paulus tidak pernah memberitakan firman dengan cara yang manipulatif. Ya, Bapak Ibu Saudara, dia tidak memanipulasi berita kebenaran Injil hanya karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari para pendengarnya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi karena Paulus katakan di sini bahwa Injil, berita kabar baik tentang salib Kristus itu terbuka dan harus dibukakan selebar-lebarnya. Ya, karena itulah identitas kita, amin. Semua orang akan menilai hidup kita dari sana. Allah menilai hidup kita dari hubungan dengan motivasi kita dengan kemurnian Injil Kristus, saudaraku. Ya, bukan karena jabatan kita apa, dan bukan karena tingkat pendidikan kita sudah setinggi apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bukan karena kita telah meraih kedudukan apa, posisi apa, ya, dia secara sosial di dunia ini, lalu Allah menilai kita dengan segala pencapaian itu. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi identitas kita, kualifikasi kebenaran dan validasi terhadap identitas kita sebagai orang beriman di hadapan Allah adalah terkait dengan berita kemurnian Injil kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, gereja yang benar adalah gereja yang terus memberitakan kemurnian Injil kasih karunia Allah. Salib Kristus adalah satu-satunya, ya, dan itu adalah pusat dari para pembaharuan akal budi dari manusia, saudaraku, yang diperbaharui oleh firman kasih karunia Allah dan yang membangun tubuh Kristus saat ini. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Paulus tidak akan tertarik dan tergoda dengan segala program-program manusia yang menjauhkan, ya, pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu dari salib, ya, Bapak Ibu Saudara. Dia akan tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang telah dinyatakan oleh Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, dan tidak ada dapat manusia menambahi hal itu, saudaraku, tapi cukuplah kasih karunia Allah, ya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu Paulus katakan kalau pemberitaan Injil yang disampaikan itu masih tertutup bagi orang-orang yang dia beritakan, maka itu adalah bagian dari hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak percaya, di mana ilah zaman ini dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, penguasa-penguasa kerajaan angkasa yang menjauhkan hati dari orang-orang yang menolak Injil itu adalah bagian mereka. Paulus tidak akan pusing dengan hal-hal yang seperti itu, karena hidup itu adalah pilihan dan setiap orang akan menerima konsekuensi daripada pilihan-pilihan hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itu Paulus menjaga integritas pelayanannya. Amin. Menjaga integritas, ya, kemurnian dan kejujuran daripada pelayanannya adalah dari firman yang disampaikannya, ya, kemurnian Injil Kristus yang disampaikan kepada semua orang, dan dia tetap bertahan apapun yang terjadi, dia akan tetap melakukan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyaknya orang yang mencampur adukan saat ini, mencampur adukan pemberitaan firman, sehingga bukannya firman kebenaran yang disampaikan, saudaraku, tapi apa niat-niat daripada tafsirannya sendiri. Dia cari firman Allah yang mendukung apa yang menjadi gagasannya sendiri, Bapak Ibu Saudara, ya. Apa yang dibaca, yang tertulis, apa yang disampaikan, ya, jauh panggang dari api.
Karena apa? Karena itu tercampur aduk dengan keinginan daging dan maksud-maksud yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, memuaskan hatinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah Paulus katakan sangat luar biasa di ayatnya yang keempat tadi, ya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, amin, yang adalah gambaran daripada Allah yang tidak kelihatan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ya karena Allah itu menyatakan dirinya dengan firman, ya, dengan firman-Nya, ya Bapak Ibu Saudaraku, karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri yang menyatakan diri di dalam rupa Yesus Kristus, tidak lagi secara jasmani saat ini, tetapi rupa gambar wajah daripada Yesus Kristus saat ini adalah apa yang secara rohani kita pahami. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus Kristus bukan lagi secara jasmani saat ini, secara fisik, secara kasat mata, perlu dipandang oleh mata manusia. Tetapi Yesus Kristus saat ini dipandang secara rohani, karena dia sudah mati, dikuburkan, dan sudah bangkit hidup selama-lamanya. Dan Yesus Kristus yang telah bangkit itu dapat dipahami secara rohani, Bapak Ibu Saudaraku, bukan secara jasmani. Yesus Kristus tidak memperkenalkan dirinya saat ini secara jasmani kepada manusia, Bapak Ibu Saudara. Itu caranya bagaimana bisa tertipu banyak orang kalau berusaha memaksakan, ya, pola-pola pengenalan akan Yesus Kristus secara materialistis, ya, secara jasmani, secara fisik, ya. Iblis akan membuat penyamaran di dalam pemahaman manusia dan menyesatkan banyak orang, ya, dengan cara yang salah seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tetapi saat ini kita melihat gambaran rupa daripada Allah secara rohani, ya, karena Yesus Kristus saat ini hidup di dalam kerohanian yang sempurna, ya, maka kita pun mengenal dengan manusia baru kita, ya, bersama-sama dengan Yesus Kristus, pikirannya yang telah memperbaharui hidup kita. Maka saudaraku, gambar kemuliaan daripada Yesus Kristus itu semakin jelas di dalam kesucian dan kekudusannya melalui setiap kebenaran firman rahasia yang dibagi dengan tepat, bukan dengan campur aduk. Saudara dan saya bisa menegaskan integritas daripada pelayanan yang sesungguhnya dan bisa membuktikan kebutaan daripada manusia, ya, saudaraku, dengan segala macam, ya, gagasan, ide-ide yang tidak bersangkut paut dengan pekerjaan Tuhan di dalam tubuh Kristus saat ini. Amin. Nah, saudaraku, itu sangat luar biasa, ya. Dan itu sebabnya di ayat 5 Paulus katakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, ya, bukan keberhasilan, ya, Paulus yang dia cerita-cerita, ya, lebih banyak cerita daripada kebenaran yang disampaikan, hanya untuk mengelabui para pendengarnya, seolah-olah para pengkhotbah atau pemberita firman itu, ya, adalah merupakan model yang sempurna, ya, model yang sesungguhnya yang untuk diteladani, bukan firman Allah yang menjadi teladan disampaikan, tapi cerita-cerita sana sini, cerita dan segala macam, ya, pengalaman-pengalaman pribadinya yang diumbar terus, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu adalah merupakan bentuk daripada manipulasi, Bapak Ibu Saudara. Tidak salah kalau saudara menceritakan pengalaman saudara, tidak salah kalau saudara menyaksikan pengalaman saudara yang berkaitan dengan firman Allah, ya, kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah bahwa kita tidak sedang berusaha meyakinkan orang lain dengan pengalaman-pengalaman supaya mereka bersetuju dengan kita. Tapi kita mengharapkan semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Allah percaya kepada kebenaran itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah Paulus katakan, bukan diri kami yang kami ceritakan,
Meskipun Paulus itu mempunyai banyak cerita kehidupan yang sangat luar biasa, tapi dia tidak mengutamakan itu. Bukan itu prioritasnya. Amin. Karena Paulus sudah katakan di 1 Korintus 15, sebab yang sangat penting telah kami sampaikan kepadamu, ialah bahwa Kristus telah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kitab suci. Amin. Itu yang sangat penting, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan di situ kita tidak akan mungkin mencari nama bagi diri kita. Tidak cari nama, Bapak Ibu Saudaraku, tapi menyatakan, memproklamirkan nama Kristus satu-satunya yang ditinggikan. Amin. Nah, saudaraku, dan tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus Kristus. Amin. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Setiap pagi, Bapak Ibu Saudaraku, kita mempelajari tentang terang yang nampak daripada wajah Kristus itu sendiri. Amin. Jadi semakin jelas bagi kita gambaran tentang wajah, gambaran kemuliaan Yesus Kristus, bagaimana sinar daripada kemuliaan Kristus, yang mana firman itu terus menggelora, menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita tahu siapa yang kita ikuti dan bagaimana kita tetap setia kepada Yesus Kristus sebagai pimpinan rohani, pimpinan yang mengendalikan ya hidup kita, dan sebagai penuntun kepada seluruh kehendaknya di dalam hal bagaimana kita mengikuti Yesus Kristus di dalam kasih karunia yang sepenuhnya. Amin. Pengetahuan akan kebenaran Allah yang sepenuhnya, itu adalah wajah Yesus Kristus yang sesungguhnya saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi kita bisa menggambarkan ya kepada semua orang tentang siapa Yesus Kristus, bukan menurut hayalan kita masing-masing, bukan menurut perkataan si A, si B, manusia kiri kanan, ya, dan seterusnya, tapi kita mempunyai keyakinan tersendiri oleh karena kebenaran di dalam kasih karunia Allah ini. Itulah menjadi sumber daripada seluruh gambaran atau semua apa yang kita ingin tahu tentang bagaimana Tuhan memimpin, menyempurnakan hidup kita ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Sangat luar biasa, saudaraku, keteguhan iman kita yang terus dibangun oleh firman kasih karunia Allah, sehingga membuat kita tidak lagi menjadi orang yang ragu-ragu, yang menjadi penakut, dan kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tapi sebaliknya, saudara-saudara, dipenuhi oleh sebuah keyakinan bahwa di dalam kasih karunia Allah ini hidup kita akan terus tercukupi. Amin. Kita dimampukan, kita dikuatkan, dan kita bahkan bisa berbagi terus kepada orang lain. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Sungguh sangat luar biasa ya Bapa. Engkau mengajar hati kami supaya kami dipenuhi dengan kemurnian daripada berita Injil kasih karunia anugerah Allah. Salib Kristus adalah merupakan kekuatan yang sangat dahsyat, berkuasa terus mengubahkan hati dan pikiran kami, memperbaharui motivasi-motivasi kami di dalam kehidupan ini, bahwa segala sesuatunya ini kami lakukan karena adalah kerinduan kami, supaya kami melihat terus cahaya kemuliaan Kristus yang Engkau nyatakan di dalam tubuh kebenaran yang utuh bagi kami semua, untuk ditanamkan dalam manusia batinia kami tentang bagaimana pemeliharaan kasih karunia Allah yang sempurna akan terus bekerja di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang kudus-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa dalam surga. Hari yang baru ini pun kami akan berkegiatan. Tuhan sendirilah yang terus memimpin, menuntun, dan menyinari hati dan pikiran kami, supaya kami tetap yakin dan tidak dikuasai oleh ketakutan dunia ini,
tapi dikendalikan oleh kerendahan hati Kristus untuk tetap bersandar kepada kasih karunia Allah yang mencukupkan bagi kami semuanya segala apa yang kami butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku semuanya. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat, selamat beraktivitas. Ya, salam semua. Tuhan memberkati.